Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran hujjatan lana wa la hujjatan alaina insyaallah. Baik, asatidzah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf, sebentar saya izin. Oke, baik. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pada seluruh calon peserta ya, Akademi Guru Al-Quran atau calon peserta beasiswa Akademi Guru Al-Quran Ma'had Ulumul Quran Indonesia, yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian, dan kemudian agenda malam hari ini menjadi agenda yang Allah ridhai. Senang jumpa dengan rekan-rekan sekalian ya, Ustadzah wal Ustadzat. Pada kesempatan malam hari ini saya sedikit tadi menyimak profil biodata sederhana ya dari para peserta calon beasiswa Akademi Guru Al-Quran. Mungkin hari ini tidak semua atau belum semua yang hadir ya. Belum semua hadir masuk di Zoom meeting kali ini, tapi saya rekam. Jadi nanti ke depan para peserta bagi yang nanti ingin menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang beasiswa ini, tinggal nanti diakses di YouTube Mukri Media atau Media Mukri ya, kalau tidak salah. Nanti tinggal di search ya di YouTube Mukri Media. Baik, pada kesempatan hari ini saya Yuda Arifin sebagai salah satu staf dari Ulumul Quran Indonesia. Di sini kami dan beberapa tim, di sini ada Ustadz Arif Rahman juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga kemudian ada Ustadz Ari Wibowo sebagai tim media dan admin juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya Yuda Arifin di sini mewakili dari guru kita Ustadzuna Muhammad Laili Al-Fadli sebagai CEO yang hari ini belum bisa bersamai dalam pengarahan atau dalam penjabaran tentang beasiswa Akademi Guru Al-Quran. Jadi saya mewakili di sini sebagai COO, beliau CEO dan saya sebagai COO, untuk memaparkan dan mengarahkan apa yang harus kita ketahui tentang Mukri itu sendiri, lalu kemudian tentang beasiswa Akademi Guru Al-Quran itu sendiri, dan lalu kemudian bagaimana kita untuk mengarungi langkah demi langkah untuk bisa mendapatkan beasiswa Akademi Guru Al-Quran. Begitu gambarannya pada kesempatan malam hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, saya coba sedikit ini ya. Saya sedikit absen dulu nih. Mungkin di sini ada dari mana saja. Nah, di sini yang bukan WIB siapa? Yang bukan waktu Indonesia Barat siapa? Saudara boleh menyampaikan, boleh di rise up. Saudara siapa? Ada yang bukan WIB? Yang Wita atau WIT di sini ada? Nggak ada ya? Semuanya WIB semua ya? Flores, Ustazah Sulasti. Flores ini apa? WIB itu bukan? Saudara? Tapi Ana domisilinya di Bogor sekarang, Ustaz. Oh, di Bogor, alhamdulillah. Yang dari luar apa namanya? Jawa, ada Makassar kemarin, ada Lombok. Ada yang sudah hadir? Makassar, Lombok? Atau dari mana kemarin? Dari luar Jawa ada yang sudah hadir? Ustaz Nafi'an li ghairihi. Dari Makassar kalau tidak salah saya baca di profilnya. Oke, baik ya. Semoga tidak terlalu malam maksudnya. Saya tadi menanyakan tentang OIB bukan, semoga tidak terlalu malam. Dan semoga bisa disimak sampai akhir ya. Tentang pengarahan beasiswa Akademi Guru Al-Quran, Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Baik.
Asatidzah ustadzah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekilas dulu ya, sekilas dulu tentang apa itu mukri. Nanti sebelum ini nanti sebelum ada nanti sambutan dari Ustadz Arif Rahman, yang dimana Ustadz Arif Rahman ini akan menjadi kepala penanggung jawab Ma'had Ulumul Quran atau Mudir Ma'had Ulumul Quran. Nanti kita akan bareng-bareng menyimak, bersama-sama menyimak arahan dari beliau atau sambutan dari beliau. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjabarkan dulu sedikit ya, Ustadz-ustadz sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentang Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Ma'had Ulumul Quran Indonesia ini adalah lembaga yang beroperasional di bawah PT Ulumul Quran Indonesia. PT Ulumul Quran Indonesia ini cikal bakalnya adalah online tajwid. Seperti mungkin rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti Ustadz Muhammad Laili Al-Fadli dari lama ya, penikmat konten dan daurah dari online tajwid, maka Ulumul Quran Indonesia ini adalah cikal bakalnya, saripatinya lahir dari online tajwid. Ulumul Quran Indonesia ini kemudian berdiri juga baru di tahun 2024. Artinya memang awal tahun kemarin kita berdiri, yang dimana nanti lembaga Ulumul Quran Indonesia ini akan membawahi beberapa lembaga di bawahnya, atau badan-badan usaha di bawahnya, atau badan-badan bidang yang dibawahi di bawahnya. Di antaranya adalah Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Lalu kemudian Ma'had Ulumul Quran Indonesia sendiri berlokasi di Depok, di kota Depok, di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di Kecamatan Beji, Kelurahan Kukusan. Jadi kalau diposisikan itu memang mukri ini persis di belakang dari, sebentar saya bisukan dulu, persis di belakang dari Universitas Indonesia, begitu. Nah kemudian Ma'had Ulumul Quran Indonesia ini ke depan akan bergerak menjadi sebuah pondok tahfidz gitu ya, pondok tahfidz dan tajwid Al-Quran juga. Kita memang secara khusus memfokuskan satu khas dalam ma'had nanti adalah Ulumul Quran. Karena Ulumul Quran ini cukup luas ya, tidak cuma tajwid, ya, ada ilmu-ilmu lain yang nanti akan diintegrasikan. Nah, maka dari itu Ma'had Ulumul Quran Indonesia ke depan bukan sekedar lembaga tahfidz, tapi memang lembaga yang di dalamnya terintegrasi Ulumul Quran. Begitu kira-kira gambaran sederhananya. Nah, maka di awal pembentukan ini kami segenap SDM ya merumuskan bahwa memang lembaga ini tidak bisa berdiri kecuali sudah dipersiapkan kader gurunya. Kecuali sudah dipersiapkan kader guru yang akan menyampaikan atau mengejawantahkan kurikulum pendidikan nanti di siswa atau santri yang akan dibina. Maka dari itu kita berkomitmen untuk membuka di semester awal ini, di 6 bulan pertama ini adalah fokus beasiswa Akademi Guru Al-Quran. Jadi betul-betul untuk menjaring rekan-rekan atau asatidzah dan ustadzat untuk menjadi bagian daripada kami, Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Begitu. Jadi sebagai awal ya, saya sampaikan sebagai awal supaya kemudian ke depan arah pembicaraan kita sudah jelas gitu ya. Jadi beasiswa ini kemarin banyak nanya ya. Ada pengabdiannya berapa tahun? Nah, sebetulnya istilah pengabdian yang disampaikan oleh Mukri adalah kita akan merekrut peserta-peserta yang telah dipilih dengan takdir Allah, lulus dari tahapan-tahapan seleksi yang akan dilalui untuk menjadi tim, staf, mentor, dan sebagainya di unit-unit lembaga yang akan dijalankan oleh Mukri di bawah kepemimpinan Ustadzuna Muhammad Laili Al-Fadli. Begitu gambarannya. Jadi rekan-rekan sekalian, potensi karirnya adalah mengajar
dan ikut bersama, tumbuh bersama dengan mukri. Begitu gambarannya. Gitu ya. Semoga cukup jelas sebagai awalan. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan detail teknisnya, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Bapak La, penanggung jawab untuk unit Ma'had Ulumul Quran Indonesia, yakni Ustadz Arif Rahman MPD. Kepadanya disilahkan. Silakan Ustadz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, puji syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah masih berikan kita kesempatan untuk malam hari ini untuk bermuajahah melewati Zoom ya, dalam agenda kita menjelaskan bagaimana beasiswa Akademi Guru Al-Quran kepada para peserta atau calon peserta beasiswa Mukri yang telah terdaftar ya. Dan alhamdulillah, kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati CEO PT Ulumul Quran Indonesia, yakni Al-Ustadzun Al-Mukarram Laili Al-Fadli, dan juga yang kita hormati juga Ustadz Yuda ya sebagai CEO ya atau MC kita pada malam hari ini, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sambutan ya untuk kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut, kemudian saya ingin memperkenalkan diri ya. Jadi saya alhamdulillah, nama saya Arif Rahman yang ditunjuk sebagai mudir ya Ma'had Ulumul Quran Indonesia, yang insya Allah akan menemani atau menyalami bersama nanti ketika kurikulum ataupun di Mukri dengan nanti seperti itu. Dan insya Allah kita lah yang mencoba untuk mengiringi teman-teman semuanya agar menjadi guru-guru Al-Quran yang berkualitas insya Allah. Dan juga alhamdulillah para peserta beasiswa Mukri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita syukuri yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah masih menggerakkan kita untuk senantiasa ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mendekatkan diri dengan Al-Qur'an dengan cara kita mempelajari menyelami ilmu Al-Qur'an itu sendiri dengan bimbingan guru kita nanti yang mengajarkan kita semua di Ma'had Ulumul Quran Indonesia, yakni Ustaz Laili Al-Fadli, yang dimana beliau adalah sosok guru yang begitu fokus dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita nanti teman-teman yang lolos seleksi di seleksi peserta beasiswa Mukri nanti bisa istiqomah, bisa menjalankan kegiatan sampai di akhir selama 6 bulan ke depan. Ya, mungkin saya di sini tidak
berpanjang kalam karena memang ada agenda sebentar lagi ya. Dan semoga saya doakan semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung di Ulumul Quran Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya serahkan kepada Ustaz Yuda untuk menjelaskan beasiswa akademik guru Al-Quran itu sendiri. Kepada beliau saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khair. Sekarang kepada Ustaz Arif Rahman Saya sebagai sambutan. Ya, ahlan, silakan Ustaz. Tafadhol. Tafadhol. Syukran Ustaz ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustaz Arif Rahman ya yang tadi memberikan sambutan terkait tentang menjelaskan juga beliau nanti akan menjadi salah satu penanggung jawab dari berjalannya program beasiswa akademik guru Al-Quran. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, soalnya kita akan melanjutkan pembahasan teknis dari sisi bagaimana cara kemudian kita mendapatkan atau langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa akademik guru Al-Quran. Tadi di awal sudah dijelaskan di bab pertama tadi saya menjelaskan tentang apa itu Mukri, apa itu Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Sederhananya bahwa ini adalah kesempatan kepada rekan-rekan sekalian, ustadz sekalian untuk menimba ilmu, kemudian untuk mulazamah kepada guru kita, mengambil faedah, mengambil barokah dari guru kita Ustadz Muhammad Nail Al-Fadli. Begitupun kami ya, sebagai SDM yang juga hari ini bergabung di tim Ma'had Ulumul Quran Indonesia atau Ulumul Quran Indonesia itu sendiri, juga kami meniatkan diri untuk belajar, meniatkan diri untuk senantiasa menimba, ya, menggugu, meniru seluruh dari apa yang diberikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Nail Al-Fadli. Ya, ini alasan pertama kita sebagai SDM yang mungkin secara jarak kita tidak begitu jauh ya. Mungkin rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti daurah-daurah beliau sangat jauh mungkin ya di beberapa tempat di luar Jawa dan sebagainya. Dan maka ini kesempatan terbaik kita untuk dapat menimba, bahkan untuk siap membersamai beliau dalam dakwah Al-Quran. Baik. Tujuan dari program beasiswa Al-Quran ini, ya, rekan-rekan sekalian, nanti insya Allah saya akan share juga PDF-nya setelah agenda ini. Yang pertama adalah melahirkan kader guru Al-Quran yang mungkin secara keilmuan, yang keilmuan yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran itu sendiri, yang berhubungan langsung dengan dakwah kita. Kemudian fasih secara pelafalan dan memiliki profesionalitas dalam mengajar. Ini poin yang perlu kita garis bawahi dulu. 3 poin. Mungkin secara keilmuan, fasih secara pelafalan, dan memiliki profesionalitas dalam mengajar. Karena ini hari ini masih jadi kendala untuk guru-guru Al-Quran di Indonesia ya khususnya. Ada sebagian yang mungkin secara keilmuan, tapi kurang fasih secara pelafalan. Ada yang fasih secara pelafalan, namun tidak mungkin secara keilmuan atau teori. Namun ada juga mungkin secara keilmuan, fasih secara pelafalan, tapi tidak memiliki profesionalitas dalam mengajar. Ini juga problem, ini juga masalah. Hari ini betapa banyak lembaga, betapa banyak rumah Quran yang berdiri hari ini, namun problem bangsa kita, angka buta huruf Al-Quran di Indonesia dari tahun ke tahun malah cenderung naik. Ya, terakhir kami membaca dari penelitian PT IKI kalau tidak salah, Perguruan Tinggi Ilmu Quran menjelaskan bahwa sekitar 60% Muslim Indonesia masih buta huruf atau buta baca Al-Quran. Artinya banyak problem yang belum kita selesaikan. Maka tujuan program beasiswa ini adalah melahirkan kader guru Al-Quran yang 3 poin tadi kita penuhi, insya Allah. Yang kedua, melahirkan kader guru Al-Quran yang siap bersinergi dengan program-program dari lembaga Ulumul Quran Indonesia. Artinya apa?
program beasiswa ini memang kita khususkan untuk apa ya? Kalau kita istilahkan adalah kita akan lari bersama, kita akan running bersama dalam dakwah Quran dengan konsep, tujuan, visi yang telah dibuat, dibangun, disusun untuk sama-sama bergerak, mendakwahi, sama-sama bergerak untuk kemudian mendistribusikan ilmu-ilmu Al-Quran yang terbaik. Ya, dari sisi gurunya, dari sisi kualitas ilmunya, dari sisi kurikulumnya dan sebagainya, metodenya dan sebagainya. Begitu. Berikutnya, siap terjun ke masyarakat untuk menjadi pilar-pilar dakwah Al-Quran. Sudah pasti. Kemudian siap guna sebagai guru Al-Quran yang memiliki keahlian, soft skill ya, yang mampu menunjang peran kiprah dakwah di masyarakat. Jadi memang salah satu problem juga yang menjadi masalah dari guru-guru Al-Quran kita adalah kekurangan life skill, kekurangan skill yang dimiliki yang menunjang dalam program dakwahnya. Hari ini banyak guru-guru Al-Quran yang stuck gitu ya, secara tidak bisa kemudian shifting dari mengajar ke satu era ke era yang lain. Hari ini era digital adalah era keniscayaan. Bagaimana kemudian guru-guru Al-Quran juga harus mampu mempelajari, harus mampu mengikuti perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan atau modernisasi yang terjadi. Supaya apa? Supaya dakwahnya dapat lebih luas dijangkau. Ya, kita tidak bicara tentang kita kenapa harus ikut arus globalisasi, enggak. Kita tidak ikut arus globalisasinya, tapi kita ikut modernisasi. Bagaimana kemudian teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan. Maka guru-guru Quran diantaranya kita akan bekali soft skill ini, melek digital. Kemudian guru-guru Quran kita dorong untuk mampu menulis, mampu membuat karya, dan sebagainya. Ini soft skill yang dibutuhkan oleh guru hari ini. Betapa bermasalahnya guru-guru Quran kita ini tentang masalah apa? Masalah ekonomi dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak berusaha untuk shifting, diversifikasi gitu. Selain belajar Quran, belajar juga ilmu lain maksud saya. Supaya apa? Supaya kemudian saling menunjang. Itu yang kita maksud sebagai memiliki keahlian soft skill. Oke, semoga dapat dipahami demikian. Oke, baik. Kita akan masuk pada pembahasan teknis tentang apa itu program beasiswa non-mukim dan program beasiswa mukim. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan beberapa poin penting dulu. Tapi qadarullah kami taruh di belakang. Tapi saya akan jelaskan di lebih awal, yakni di poin C. Ya, saya harap rekan-rekan sekalian menyimak karena poin ini penting dan perlu dicatat juga ya. Poin C, benefit mengikuti program beasiswa Akademi Guru Al-Quran. Apa yang akan didapatkan setelah mengikuti program Akademi Beasiswa Guru Al-Quran Mukri? Ini kan pertanyaan yang sering ditanyakan. Apa yang akan didapatkan dalam program-program yang akan diikuti? Yang pertama, bertalaki langsung dengan Ustaz Lailal Fadli. Itu sudah pasti. Seluruh SDM yang ada di Mukri akan langsung bertalaki dengan beliau. Ya, tidak tanggung-tanggung talaki Al-Quran secara fasih tulisan dengan beliau, walaupun nanti dibantu oleh SDM yang lain. Juga kemudian bertalaki secara keilmuan. Ya, mulazamah khususnya mulazamah kitab-kitab tajwid. Ya, kitab-kitab tajwid dan kitab-kitab yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua, benefitnya adalah bergabung menjadi tim mentor asatidzah Al-Quran Mukri. Jadi sudah pasti bagi rekan-rekan sekalian yang lulus tes seleksi nanti, kemudian mengikuti tahapan pembelajarannya selama kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulan itu kemudian kita bagi 2 sesi. Sesi pertama 2,5 bulan pertama, kemudian berikutnya di 2,5 bulan berikutnya. Sedangkan bulan ke-6-nya itu adalah pengabdiannya, atau bulan ke-6 itu adalah praktek pengajaran lapangan gitu ya, atau micro teaching. Kita akan berikan kelas-kelas, nanti silakan mengajar, silakan diaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Jadi total pembelajarannya adalah 5 bulan, ditambah 1 bulan untuk masa latihan pengajaran.
Begitu kira-kira. Ya. Dan bagi peserta-peserta yang memang dinilai layak, nanti kita akan plotting di mana guru-guru Quran yang tepat. Karena nanti ada beberapa poin unit bidang yang akan dijalankan oleh Mukri di wilayah pendidikan. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Yang ketiga kemudian adalah berkesempatan untuk terus mendalami ilmu Al-Quran secara berkala dan ikut serta mengembangkan divisi literasi dan pengembangan. Jadi ke depan apa yang dipelajari ini terus kita harapkan para asatidzah, para peserta dari Akademi Guru Quran itu kemudian mampu melahirkan karya. Apapun bentuk karyanya, apakah karya bentuk dalam tulisan, literasi, atau karya dalam bentuk video, pelatihan, tutorial, dan sebagainya, atau dalam bentuk kurikulum. Ya. Jadi kita akan dorong para guru-guru Al-Quran, para peserta ya, beasiswa guru Quran ini untuk bisa memaksimalkan potensinya. Yang keempat, kemudian berkesempatan mempelajari ilmu manajemen kelas belajar dan mengajar secara digital. Yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kemudian kita mampu mengoperasikan, mengoptimalkan, memanage gitu ya, bagaimana kelas-kelas online itu bisa dijalankan dengan baik. Nah ini dibutuhkan skill khusus dan dibutuhkan latihan khusus. Kemudian berkesempatan untuk menjadi tim sertifikasi metode Mukri. Seperti metode-metode yang lain ya, bahwa Ma'had Ulumul Quran Indonesia, Ustaz Lail Al-Fadli, berencana untuk membuat satu kurikulum khusus untuk tahapan belajar Al-Quran dari dasar sampai mahir. Nah, istilahnya disebut sebagai metode Mukri. Nah, di antara rekan-rekan sekalian juga akan bisa menjadi tim sertifikasi nanti yang akan menyeleksi, menguji para peserta-peserta yang akan menggunakan metode Mukri dan maintenance juga nanti akan membantu maintenance kepada lembaga atau perseorangan yang mempercayakan metode Mukri sebagai metode pembelajaran Al-Quran. Nah, bisa jadi tim sertifikasinya nanti. Kemudian berkesempatan mendalami life skill tadi, penunjang untuk menopang kehidupan dakwah Al-Quran. Itu benefitnya, ya. Benefit apa yang akan didapatkan setelah mengikuti program Akademi Beasiswa Guru Al-Quran Mukri. Kemudian berikutnya, nah, kemarin ada pertanyaan juga. Beasiswa yang akan didapatkan apa saja? Secara umum, program yang mukim dan non-mukim ya, tidak jauh beda tentang kategori beasiswa yang akan didapatkan. Yang pertama, beasiswa penuh biaya pendidikan mulazamah kitab-kitab tajwid bersanad. Selama 6 bulan nanti, seluruh program belajar, ya, nanti kita akan jelaskan di bab teknis, seluruh program mulazamah kitab-kitab tajwid itu gratis. Ya, tidak dipungut biaya untuk peserta beasiswa. Namun beriringnya perjalanan mulazamah kitab-kitab ini, kita juga akan membuka untuk kelas online di luar. Ya, kita akan membuka kelas online di luar, tapi yang di luar dia berbayar. Kalau yang beasiswa free, beasiswa penuh. Kemudian yang kedua, beasiswa penuh talaqi Al-Quran bersama Ustaz Laili Al-Fadli dan tim Asatidz Mukri. Jadi talaqi Al-Quran selama masih terdaftar sebagai peserta beasiswa Akademi Guru Al-Quran, maka beasiswa penuh, ya, tidak berbayar. Sampai kemudian minimal menyelesaikan satu qiraat, satu riwayat, dan satu jalur. Minimal itu. Ya, minimal itu. Apakah 6 bulan? Tidak. Tidak mungkin 6 bulan. Jadi pembelajaran untuk talaki secara khusus Al-Quran, talaki Al-Quran, jadi akan untuk kesinambungan. Makanya programnya jangan putus kalau seakan ya. Supaya kemudian setidaknya dapat ijazah, dapat sanad nanti di akhir. Berikutnya kemudian adalah beasiswa penuh sertifikasi metode Mukri. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Ustaz Laili ingin membuat kurikulum, sedang dibuat kurikulum pembelajaran Al-Quran dari dasar sampai mahir yang disebut sebagai metode Mukri. Nah ini secara khusus beda karena metode Mukri nanti di sana ada praktek pengajaran, praktek pemahaman, dan praktek cara mengevaluasi program pendidikan Al-Quran atau pendidikan baca Al-Quran
dari metode dasar sampai metode yang mahir. Nah, maka dia secara khusus nanti. Nah, secara khusus pembelajarannya akan atau sertifikasinya akan dikhususkan untuk guru-guru Al-Quran. Berikutnya adalah beasiswa penuh program studi Islam. Ada bahasa Arab, kemudian kitab At-Tibyan sebagai kitab adab, ya. Kemudian kitab Sulamat Taufik, kitab Tadabbur Al-Quran wal Amal. Kemudian untuk beasiswa mukim dan non mukim, bebas biaya gedung belajar, asrama tinggal bagi peserta yang mukim nanti, dan kebutuhan penunjang belajar lainnya. Jadi sudah free, kitab, buku dan sebagainya sudah kita sediakan, termasuk tempat tinggal bagi peserta yang mukim. Jadi peserta mukim sudah kami sediakan ruang kamar, kemudian kita sudah sediakan juga alat tidur dan sebagainya, kasur dan seluruh alat-alat yang ada di kamar, ya, masuk lemari dan meja sudah kita sediakan bagi peserta yang mukim. Hanya bedanya yang non mukim nanti tidak tinggal di sana. Yang non mukim kita sediakan supaya rekan-rekan yang memang tidak bisa mengikuti program selama 6 bulan, ya maka bisa pulang pergi. Begitu. Nanti jadwal dan sebagainya akan saya bahas di teknis. Kemudian tadi bebas biaya kitab-kitab dan buku penunjang belajar. Berikutnya adalah beasiswa penuh kursus atau ekstrakurikulernya seperti public speaking, manajemen kelas digital, smart farming hidroponik, dan kelas menulis karya. Ini sudah gratis include. Jadi peserta sudah akan mendapatkan kira-kira 4 ekstrakurikuler, ya, bagi peserta yang mukim atau non mukim. Begitu. Ini adalah benefit program beasiswa Akademi Guru Al-Quran. Oke, baik. Tadi ini poin yang kami dahulukan, ya, tentang benefit. Kita masuk kembali ke awal tadi. Kita akan menjelaskan tentang apa itu program beasiswa mukim dan beasiswa non mukim. Baik. Program beasiswa non mukim. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami menimbang bahwa pasti ada peserta yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan seperti layaknya pesantren, ya, seharian full dari subuh sampai malam. Maka dari itu kita kemudian membuka peluang belajar program beasiswa non mukim yang nanti bisa pulang pergi, namun secara waktu tidak jauh berbeda dengan beasiswa yang mukim. Baik. Berikutnya program Ustadz Muhammad Agus Irman, bagaimana kalau makannya? Nanti kita jelaskan di akhir, ya, untuk makan. Karena ini nanti akan saya sampaikan agak teknis. Program beasiswa non mukim. Pendahuluan, program beasiswa non mukim adalah program kaderisasi guru Al-Quran dengan tujuan untuk melahirkan guru-guru Al-Quran yang profesional, yang berkecimpung pada bidang guru tahsin dan tahfidz Al-Quran, guru Al-Quran prasekolah, usia dini, dan guru Al-Quran yang bersentuhan langsung dengan pendidikan Al-Quran di masyarakat. Dengan mengusung visi melahirkan guru Al-Quran yang mungkin dan profesional, program beasiswa ini bertujuan untuk menyongsong masa depan Indonesia dengan pendidikan Al-Quran yang berkualitas dan terintegrasi. Nah, di sini syarat dan ketentuan, ya, mungkin sudah dibaca oleh rekan-rekan sekalian, ya, sebelumnya di awal, bahwa poin pertama sudah jelas muslim atau muslimah, jadi boleh ikhwan maupun akhwat yang mendaftar. Usianya 17 sampai 35 tahun. Walaupun kemarin ada peserta yang mendaftar di usia 41 tahun. Kemarin pertimbangan dari rapat dengan Ustadz Laili, boleh saja untuk program non-mukim. Usia mungkin sampai 40 tahun atau 45 tahun dipersilahkan, tapi dengan konsekuensi siap mengikuti program dari awal sampai akhir, yakni 6 bulan perjalanan pendidikannya. Ya. Jadi kami membuka peluang lebih luas, silakan. Karena nanti program ini kami harapkan lebih luas manfaatnya, dan juga dengan range usia yang lebih luas dari usia 17 sampai 45 tahun, maka para peserta juga bisa kemudian ya, artinya untuk yang pengajar usia-usia muda cocok. Pengajar usia pertengahan 20 sampai 30 tahun cocok juga. Ada juga pengajar-pengajar yang memang lansia. Pengajar lansia biasanya gurunya juga usianya tidak begitu jauh. Bisa juga.
Jadi program ini bisa lebih luas secara range usia. Jadi kami tambahkan usia 17 sampai 45 tahun. Ketiga, siap menyelesaikan program beasiswa akademi guru Al-Quran selama 6 bulan. Nah, ini penting. Ini yang harus jadi pertimbangan rekan-rekan sekalian. Karena waktunya yang dibutuhkan 6 bulan. Ya, ini tidak main-main. Artinya memang yang sudah aktivitas akan berat mungkin meninggalkan aktivitasnya. Tapi satu poin yang harus saya sampaikan bahwa kalau bisa dikompromi, rekan-rekan sekalian kalau misalkan bisa mengkompromi, bisa manage itu, semoga Allah kemudian menghendaki hal yang baik untuk kita semuanya. Bisa belajar, bisa aktivitas di luar belajar, dan ke depan syukur-syukur bisa terus mengabdi, bisa terus khidmat kepada ahlul Quran, khususnya visi-visi dakwah yang dibangun oleh Mukri. Begitu, ya. Silakan dimatangkan dengan baik, dengan benar keputusan programnya, ya. Karena ini kesempatan yang mungkin bisa jadi ya. Kita hanya buka di awal ini saja. Karena nanti di kedepannya program Ma'had itu ya nanti kita akan buka secara umum, mungkin tidak beasiswa atau mungkin beasiswa hanya sedikit untuk kader-kader guru. Begitu, maka ini diperhatikan baik-baik, dipertimbangkan dengan matang. Keempat, peserta non-mukim mengikuti program pulang pergi, tidak tinggal di Ma'had. Namun kami kasih poin, diupayakan tinggal atau berdomisili terjangkau dengan markas Mukri. Anda, saudara-saudara sekalian, tinggal di Bogor nggak ada masalah, selagi masih terjangkau dengan KRL. Tinggal di Jakarta Utara, tinggal di Bekasi, hatta tinggal di Karawang, dan sebagainya. Yang penting terjangkau ke Ma'had Mukri dan bisa mengikuti program dengan tepat waktu. Ya. Ada yang tanya, kalau dari luar kota atau luar daerah bisa nggak Ustadz programnya non mukim? Silakan saja. Yang penting selama program pembelajaran non mukim ini harus bisa diikuti. Ya, setelah itu Anda silakan mau aktivitas di luar, Anda mau bisnis, Anda mau silakan. Yang penting program non mukimnya bisa diikuti. Begitu gambarannya ya. Semoga jelas. Kemudian 5, ya, siap untuk dijadikan tim mentor dan staf. Nah, ini penting. Ini poin ujungnya. Ya, siap untuk dijadikan tim mentor dan staf guru Al-Quran Mukri. Ini penting. Ini yang menjadi legasinya. Jadi itu tujuan dari program beasiswa ini. Ya, siap untuk dijadikan tim mentor dan staf guru Al-Quran Mukri. Nanti di akhir kita akan jelaskan peluang karirnya apa saja. Yang keenam, siap bertalaki Al-Quran sampai selesai. Nah, jadi talaki Quran. Apakah hafal atau tidak? Nanti kita lihat potensinya. Kalau dari hafalan potensinya bagus, dari sisi fasihah tulisannya bagus, maka kita coba diupayakan, didorong untuk maksimal di hafalan. Tapi kalau belum, ya kita maksimalkan di tahsin. Minimal 1 qiraat, 1 riwayat, 1 jalur riwayatan. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah menandatangani dan mematuhi seluruh akad pembelajaran dan akad kontrak guru setelah mengikuti program beasiswa. Ada pertanyaan? Ustadz, berapa tahun mungkin kalau nanti kita dikontrak menjadi pengajar di Mukri? Nanti kita akan diskusikan saat interview. Berapa lama Anda bisa memberikan waktu untuk Mukri? Berapa durasi panjangnya Anda mau terus mengembangkan diri di Mukri? Semakin tujuannya untuk mengembangkan diri, untuk mengaktualisasi diri, maka semakin panjang proses perjalanan. Kami sediakan waktunya dan pembelajarannya. Begitu ya? Insya Allah. Baik. Oke, berikutnya. Saya rasa di bagian ini tidak ada tanyaan ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Saya buka, silakan. Sebelum saya lanjut, di bagian program beasiswa non mukim, ada pertanyaan atau tidak? Monggo. Langsung ditanyakan saja ya. Ada? Di chat ada? Oke, baik. Tidak ada ya. Insya Allah, saya rasa cukup penjelasannya. Sebentar, saya kembalikan dulu. Yang non-mukim. Oke, saya coba. Oke, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang silakan Ustadz Nafi'an li ghairihi. Betul ya? Monggo, tanyanya apa? Ya, Bagaimana dengan peserta yang sudah menikah?
Iya. Ya, silakan Ustaz Nafian Nuwairi, boleh Ya, tanyakan langsung. bagaimana dengan pertanyaan saya Ustaz, mohon maaf ini mengganggu penyampaian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang peserta Silakan, yang silakan. sudah menikah misalnya Ustaz, Oke. apakah ada keringanan untuk misalnya ada jatah untuk libur begitu Ustaz? Untuk cuti dulu gitu. Oke. Oke. Ustaz Nafian yang Makassar ya? Antum sudah menikah, Ustaz? Ustaz Nafian sudah menikah? Sudah punya anak? Sudah. Sudah juga. Oke. Berapa anaknya, Ustaz? Satu. Satu ya. Oke. Gini, kalau untuk pertanyaannya apakah boleh cuti pulang ya? Selama 6 bulan sih kayaknya nggak bisa, Ustaz. Karena program sangat padat. Selama 6 bulan tidak bisa pulang. Kecuali ya kalau yang mau belajar suami istri. Saya menyarankan kalau antum memang berminat, silakan suami istri belajar, ikut beasiswanya. Di bawah anaknya nggak apa-apa. Kalau mau ya, ini kalau ini bisa jadi pertimbangan. Kalau memang nanti lulus dan kita kemudian bisa pertimbangkan dari banyak hal, saya nggak tahu Ustaz Nafian Khairi ini apa aktivitasnya di Makassar. Aktivitas di Makassar ini Ustaz punya lembaga juga atau sedang terikat dengan lembaga lain? Iya Ustaz, sementara pengabdian di salah satu lembaga tahfidz di Makassar. Sementara pengabdian. Iya. Pengabdiannya. Iya. Kontrak dulu. Oke. Kontrak. Itu. Jadi pertimbangannya bisa akan didiskusikan dan demikian. Kalau misalkan antum mau ikut beasiswa suami istri, ya kami persilahkan. Itu lebih selamat begitu menurut saya. Kuotanya berapa Ustaz? Nanti kita pertimbangkan. Silakan siapkan argumentasinya saja. Saat nanti interview siapkan argumentasinya. Apakah bisa menguatkan pendapat kita untuk menerima Ustadz dan Ustadzah. Itu ya, Ustadz Nafian ya. Jadi saran saya, kalau untuk 6 bulan pertama mungkin tidak bisa izin. Walaupun kita ada waktu libur sebetulnya. Waktu liburnya sekitar Sabtu Ahad. Walaupun nanti ada diisi dengan ekstrakurikuler ya. Tapi kalau misalkan seandainya nanti dipakai untuk liburan pun boleh. Begitu ya, Ustadz Nafian ya. Saya pertimbangan yang saya sampaikan hanya itu. Iya, Ustaz ya. Nah, insya Allah ya, semoga jelas. Ustadz Ervan, bawa anak boleh Ustadz? Bawa anak ini konsepnya maksudnya apakah mukim atau non mukim? Ustadz Ervan, Ustadz Ervan ya? Ustadz Ervan ya, bisa dijawab? Kalau non mukim boleh saja dibawa anak silakan, tidak ada masalah, yang penting tidak terganggu dalam proses pembelajarannya dan tidak mengganggu proses belajar. Boleh, tidak silakan dibawa, tidak masalah. Oke ya, jelas ya. Oke, intinya di sini yang penting poinnya adalah siap belajar. Rintangan yang dihadapi di depan, selagi memang tidak begitu berat dan tidak mendesak kita ya, soal dijalani dengan baik. Soalnya kita mahfum. Gitu ya, saudara sekalian ya. Baik, ada lagi? Cukup? Untuk syarat dan ketentuannya? Syaratnya cukup ya? Baik. Oke, berikutnya. Apa Ustaz mau bertanya Ustaz? Ayo. Silakan. Ustazah siapa? Susi Wahyuni Ustaz. Dari silakan, Sumatera Barat, Pariaman Ustaz. Masya Allah. Oh, Sumatera Barat, Pariaman. Silakan. Baik Ustaz, untuk terkait poin yang siap untuk dijadikan tim mentor dan juga staf guru di Al-Quran. Kira-kira kalau untuk kontraknya itu apakah 1 tahun, apakah per bulan atau bagaimana Ustaz? Karena kondisinya sekarang memang anak pribadi itu masih memang diamanahkan sebagai kepala di pondok sekarang seperti itu. Memang memang niatnya dari dulu tuh ingin belajar penuh bersama Ustadz Laili, karena sebelumnya sudah pernah ikut program lain maupun yang online bersama Ustadz. Dengan kesempatan seperti ini, karena ingin sekali mendaftar gitu, tapi karena melihat adanya kita harus belajar dengan program dan juga harus siap di kontrak ya, seperti itu kurang lebih ya Ustadz. Nah ini menjadi kegalauan tersendiri Ustadz. Di sisi lain semangat belajarnya tinggi, namun di sisi lain kita juga akan ada kontrak lebih lanjut seperti itu. Apakah nanti bisa pengabdian atau memang mengikuti program kontrak ini bisa di luar daerah, atau memang ada kerjasama antar lembaga atau seperti apa seperti itu Ustadz?
Atau memang harus Oke, standby baik. di Mukri itu sendiri untuk mengajarnya Oke, seperti baik. itu? Oke, baik. Siap, Ustaz Susi ya. Jadi poin gini, untuk masa kontrak belajar, kontrak untuk pengajaran nanti akan disampaikan di interview. Nanti kita akan diskusikan di interview dengan setiap peserta. Ya, ini poinnya adalah kita harus bisa memenuhi supply kebutuhan guru. Apakah gurunya harus standby? Tidak. Nanti kita akan pastikan ada yang guru online, ada guru offline. Gitu ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, Masya Mungkin Allah. yang Terima kasih mungkin Ustaz saya tadi atas belum jawabannya. jelaskan. Oke, online dan offline. Jadi kita akan sediakan. Tapi untuk program 6 bulannya tidak bisa online. Jadi kita menyediakan harus datang ke Mukri untuk program beasiswanya. Tapi untuk masalah pengabdiannya atau masalah kontraknya nanti sebagai tim mentor Mukri, insya Allah kita upayakan ada yang online dan offline. Begitu. Baik, Ustaz. Boleh satu Syukur-syukur lagi, Ustaz? offline bagi peserta yang bisa. Silakan, kalau bisa mencakup pertanyaan yang lain juga boleh. Karena di sini juga jangan lebat. Satu lagi Ustaz, kalau Anda lihat kan kuotanya hanya untuk 3 orang ya Ustaz. Sementara Anda sudah Ya, mengisi untuk yang mengambil program mukimnya seperti itu. Jadi apakah memang kuota untuk 3 orang saja atau memang ada kemungkinan lebih dari 3 orang seperti itu? Karena Anda jauh, tapi memang Anda sungguh-sungguhnya memang niat untuk belajar sekali gitu. Memang sudah diazamkan, alhamdulillahnya Ustaz Aili kan tidak lanjut lagi ya Ustaz di Karim seperti itu. Jadi membuat ya, lembaga betul. pendidikan ini sangat sangat membanggakan dan sangat membahagiakan untuk anak pribadi seperti itu. Jadi apakah memang 3 kuotanya atau kemungkinan gitu Ustaz? Mohon doanya Ustazah, semoga kemudian kuotanya bisa lebih daripada itu ya. Sebetulnya basicnya adalah kita melihat potensi sebetulnya. Kalau potensi lebih dari 3, maka kita akan upayakan. Gitu ya. 3 itu adalah angka minimal sebetulnya. Jika memang yang disaring, yang paling terbaik yang 3 yang kita saring. 3 yang akhwat, 3 yang ikhwan untuk mukim ya. Tapi kita sekali lagi lihat potensi. Makanya saya sampaikan dari sekarang, pastikan saat interview nanti, siapkan argumen terbaiknya. Atau alasan apa yang bisa kami menerima rekan-rekan sekalian, atau tidak sekalian, Ustazat, untuk bergabung dengan Mukri. Siapkan argumentasinya. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ya tentunya juga disiapkan juga dari sisi minimal teori dasar tajwid, ya minimal ya teori dasar tajwid. Lalu kemudian kalau punya keahlian-keahlian yang lain silakan nanti ditambahkan, dikuatkan untuk disampaikan kepada kami. Begitu Ustaz Susi ya. Saya rasa sudah mewakili jawabannya. Cukup? Ya cukup Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz. Barakallah. Barakallah. Baik. Berikutnya kita lanjutkan ya, saudara sekalian sambil berjalan. Oke, program beasiswa non mukim. Saya sampaikan non mukim dulu supaya lebih jelas, lebih ringkas. Materi atau capaian program beasiswa non mukim selama 5 bulan, targetnya adalah 7. Ini percepatan sekali, saudara sekalian ya. Saya rasa saudara sekalian harus mempersiapkan waktu, tenaga, dan fokusnya. Karena pertama, rekan-rekan sekalian akan diberikan fasilitas untuk ikutin dasar-dasar ilmu tajwid dan pengambilan sanad surah Al-Fatihah. Ini yang mungkin sebagian sudah mengikuti daurahnya ya, biasanya di hotel beberapa waktu yang lalu. Ya, kita akan berikan khusus untuk peserta beasiswa dasar-dasar ilmu tajwid dan pengambilan sanad surah Al-Fatihah langsung. Ini harus fokus. Fokus latihan, ini nggak sebentar latihannya. Ya, saya juga sebagai sebuah pengalaman, saya dulu cukup lama untuk mendapatkan, setidaknya mendapatkan izin dari beliau, Ustaz Laili, untuk bisa mendapatkan izin mengajarkan kembali atau membacakan di hadapan umum, ya, ijazah begitu, cukup lama, sekitar 8 bulan. Cuman saat itu saya tidak belajar intens. Nah, ini penting diperhatikan ya. Yang kedua, sertifikasi tahsil Al-Quran dan metode Mukri yang tadi sampaikan di awal. Kemudian talaki Al-Quran bersanad yang berkesinambungan dengan Ustaz Laili dan tim SDM, tim mentor Mukri hari ini yang ada. Kemudian 4 kitab tajwid yang harus dikuasai sebagai materi utamanya. Tuhfatul Atfal, Muqaddimah Jazariyah, ini kita bagi 2 sesi, level 1, level 2. Kitab Haqqani, ya, Syarah Qasidah Haqqaniyah, kemudian kitab Sakhawiyah. 6 bulan percepatan. Biasanya kita bikin daurah seminggu sekali, untuk kitab Tuhfah bisa sekitar 5 bulan. Bisa sekitar
15 pertemuan itu kira-kira 3 bulan lebih ya, hampir 3 bulan lah, 12 pertemuan. Tapi ini kita akan ringkas, kita akan maksimalkan Tufah, Jazari, Khaqani, Sakhawi dalam 6 bulan. Itu berarti butuh waktu, butuh keseriusan yang amat serius dari rekan-rekan sekalian. Jangan anggap sebagai beban ya. Jangan anggap sebagai beban. Anggap sebagai tantangan. Ya, karena memang kita pengen melahirkan guru yang profesional, yang mungkin secara keilmuan. Ya, rekan-rekan sekalian, sebagian mungkin sudah ada yang sudah belajar Tufah, Jazari, atau mungkin empat-empatnya sudah. Saya rasa sudah mungkin sebagian teman-teman. Tapi ini pendalamannya, cara mengajarkannya kita akan ajarkan nanti di sana. Ya, jadi pastikan mentalnya juga disiapkan untuk menelan semua capaian program beasiswa. Oke, ini program beasiswa non-mukim. Cukup ya, Anda tanyakan? Secara umum yang mukim juga sama. Yang mukim poinnya adalah sama, ini juga. Hanya nanti yang mukim ada tambahan-tambahan khusus. Ya. Cukup saya rasa ya. Oke, berikutnya. Ini bagian yang paling penting. Ini yang ditunggu-tunggu, jadwal KBM Akademi Guru Al-Quran Mukri. Nah, ini yang mungkin sebagian harus mematangkan, memikirkan ulang, merumuskan, membicarakan mungkin yang punya istri, punya anak, punya keluarga, atau yang sedang dengan lembaga, bagaimana jadwal yang akan kita jalankan. Perhatikan di sini, saudara sekalian, kita full agendanya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, ini poin penting dulu yang harus dipahami. Poin Senin sampai Jumat. Perbedaannya bahwa non-mukim dan mukim, kalau non-mukim, pelajaran atau kelas yang akan diikutinya hanya di jam segini sebetulnya. Dan nanti di jam 16 sore. Yakni talaki langsung dengan Ustadz Naidan Fadli. Jam 4 sore. Sampai hari ini belum ada perubahan ya terkait tentang jadwal sore ini. Apakah nanti bisa kita tarik di awal supaya memudahkan peserta-peserta non-mukim supaya nanti kemudian waktunya tidak begitu lama gitu ya. Maksudnya supaya aktivitas juga bisa menjalankan aktivitasnya di tempat yang lain. Namun poin pentingnya adalah disediakan waktu dulu ya. Silakan didiskusikan, dimatangkan, sediakan waktu. Kira-kira dari jam 7.30 kemudian sampai jam 8 sampai 9.30, 9.30 sampai jam 10, 10 sampai jam 11.30 dan ditambah dengan talaqti Al-Qur'an. Talaqtinya rencananya di jam 16 sore, jam 4 sore. Untuk harinya apakah full, apakah tidak full nanti kita akan sampaikan lagi di rapat berikutnya. Ya, tapi setidaknya siapkan dulu waktu ini. Semoga nanti besok saya bisa update waktunya dan bisa saya rapikan jadwal waktunya agar lebih efisien. Begitu ya. Baik, perhatikan di sini Bapak-Ibu sekalian. Pertama, yang harus dipastikan oleh rekan-rekan sekalian adalah jam masuk. Jam masuknya 7.30 sampai jam 8. Awal. Kegiatannya adalah setoran hafalan mutun tajwidiyah. Dari 4 kitab tadi yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari, itu dihafal. Dihafal. Teknisnya nanti menyusul. Teknis bagaimana menghafal nanti menyusul. Nanti ada Ustadz Fahmil Huda nanti yang akan menangani masalah hafalan mutun tajwidiyah. Tenang, relax. Hafalan mutun tajwidiyah ini juga akan distorkan setiap hari ya. Jadi waktunya ya cukup bisa dicicil lebih ringan. Yang berikutnya, di jam 8.30 sampai 9.30 ini waktu utamanya untuk belajar teori. Full dari Senin sampai Jumat. Ya. Full dari Senin sampai Jumat. Perhatikan di sini. Yang pertama, dasar-dasar ilmu tajwid dan daurah at-tanbiyat al-Fatihah. Kelihatan nggak pada sekalian? Kecilan ya. Coba saya akan gedein dulu. Mohon maaf. Saya ulangi. Perhatikan di bagian jadwal 8.30 sampai 9.30 dan 9.30 sampai jam 10. Dasar-dasar ilmu tajwid di hari Senin. Maksudnya di sini
dari jam 8.30. Nah, di sini maksudnya. Nah, ini fokus diisi oleh materi-materi tajwid atau mulazamah untuk kitab-kitab tajwid. Jam 8 sampai 11.30. Dasar-dasar ilmu tajwid hari Senin dan Daurah Al-Fatihah. Sesi pertama jam 8 sampai 9.30. Kemudian rehat 9.30 sampai jam 10. Lanjutkan jam 10 sampai jam 11.30. Ya, ini nanti dengan Ustadz Laili langsung. Dengan Ustadz Laili langsung. Di hari Selasa, kemudian ada daurah Muqaddimah Jazariyah level 1. Sama waktunya dibagi 2, jam 8 sampai 9.30. Kemudian rehat 9.30 sampai jam 10, setengah jam. Lanjut lagi jam 10 sampai 11.30. Nah, rencananya daurah Jazariyah dengan saya nanti. Saya akan megang untuk Jazariyah level 1. Kemudian di hari Rabu nanti ada daurah Tufatul Atfal. Sama waktunya dibagi 2 sesi, di jeda istirahat 30 menit. Kamis dan Jumatnya, nah di sini ada 2 perbedaan, ada 2 materi jadwal, ada 2 materi jadwal yang bukan materi daurah kitab, yakni sertifikasi metode Muqri. Nah ini jamnya sama, di jam 8 sampai jam 9.30, ya. Lalu kemudian istirahat setengah jam, dilanjutkan kelas tambahan lain. Untuk hari Kamis ada kelas bahasa Arab Hiwar. Para peserta nanti diminta untuk melatih hiwar, ya, percakapan, muhadatsah begitu dalam berbahasa Arab. Lalu kemudian hari Jumatnya kelas bahasa Arab Nahwu untuk pegangan kaidah bahasa Arab untuk guru-guru Al-Qur'an. Begitu. Nanti jadwal saya akan update, PDF-nya saya akan update di grup, ya. Ini gambaran demikian. Jadi perlu diperhatikan jadwalnya Senin sampai Jumat. Ya, jam 7.30 sampai jam 10. Plus ditambah waktu ekstra nanti jam 4 sore untuk talaqi. Ya. Oke. Oke, ini oke. Apa Ustaz, apa tidak bisa waktu langsung dilanjutkan pada zuhur karena mengingat kami sudah bergagal sore sudah. Nanti Ustazah tadi. Ustazah Sulasti. Saya sudah mengupayakan untuk membicarakan ini dengan Ustaz Laili. Semoga beliau berkenan untuk talakinya, apakah nanti di pagi hari atau seperti apa, nanti coba kita atur waktunya. Semoga kemudian bisa tidak di sore hari, ya. Itu makanya saya upayakan besok, semoga aspirasi ini saya sampaikan ke Ustaz Laili Al-Fadli. Insyaallah, ya, semoga ada kabar baik besok. Baik. Untuk jadwal ini masih bisa berubah, ya. Maksudnya berubah itu bukan berubah secara konsep jadwalnya, tapi mungkin ada beberapa poin yang dipindahkan harinya dan sebagainya. Tapi secara umum, secara garis besar jadwalnya demikian. Jadi pagi sesi 1, pagi sesi 2, sesi 3, sesi 4. Kurang lebih demikian, ya. Semoga Allah mudahkan. Kalau kami bisa bagian, amin. Ustaz Irfan doa, ya, supaya semoga Ustaz Laili berkenan. Nanti saya sampaikan aspirasinya. Oke, tadi, ya, ini jadwal untuk non-mukim. Gambarannya demikian. Non-mukim juga nggak jauh beda jadwalnya untuk yang pagi hari. Hanya yang non-mukim nanti ada kelas siang, kelas sore, kelas malam. Begitu. Tapi yang jelas diperhatikan adalah 6 bulan perjalanannya. Rekan-rekan sekalian siapkan waktu, tenaga, mental, kompromi yang sudah punya keluarga. Saya juga sama Ustaz sekalian. Saya punya anak 2, istri 1, ya. Saya berusaha untuk berkompromi dengan diri saya, dengan keluarga saya untuk mau bisa meluangkan waktu untuk bisa membagi, memanage. Insya Allah mudahkan. Ya, yang penting punya niat. Sayang, kesempatan ini sayang kalau dibuang secara percuma. Baik, program beasiswa mukim. Saya jelaskan secara ringkas karena gambarannya demikian tadi di non mukim, ya. Pendahuluannya tidak jauh beda. Syaratnya, nah ini syaratnya ada beberapa poin yang mungkin saya harus jelaskan. Untuk usia yang mukim muslim muslimah, tapi usianya kita batasi sampai 30 tahun, ya.
Karena nanti ada pertimbangan yang belum menikah, yang sudah menikah. Untuk yang mukim, menikah boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang belum menikah, boleh. Silakan. Yang penting tadi, silakan di manage dengan baik. Karena program beasiswa mukim akan di plotting atau akan dikhususkan untuk menjadi tim mentor inti. Jadi kita punya rencana Mukri itu akan ekspansi lembaganya. Maksudnya mahadnya akan ekspansi nggak cuma di satu lokasi, di beberapa lokasi. Nah, maka SDM yang tergabung pada program beasiswa mukim ini akan kita arahkan untuk memegang di beberapa tempat, entah yang memang Mukri langsung membuka atau kerjasama dengan Mukri untuk menjadi pengelola manajemen di mahad Al-Qur'annya. Begitu. Jadi memang ini program mukim adalah program yang amat sangat dikhususkan dibentuk dengan atau bahasanya apa ya? Mungkin dilahirkan untuk memang harus siap menjadi seorang manajer untuk mengoperasionalkan lembaga. Nanti di sana saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengatur keuangan lembaga, bagaimana kemudian mengatur SDM di lembaga, dan teknis-teknis lain di wilayah kelembagaan. Jadi yang mukim ini, ya walaupun nanti usianya kita lihat, ya, walaupun usia nanti muda, tetap kita akan berikan pembelajaran itu. Kemudian jelas, SDM yang di mukim ini kita akan khususkan untuk ke depan untuk siap menjadi pilar-pilar dakwah di Mahad Mukri, nanti di ekspansi Mahad di tempat-tempat yang lain. Begitu ya gambarannya. Jadi memang ini ke depan sangat dibutuhkan sekali. Ke depan sangat dibutuhkan tenaganya, sangat dibutuhkan kiprahnya nanti. Kemudian siap menyelesaikan program beasiswa Akademi Guru Al-Quran selama 6 bulan, dan nanti ke depan kita bisa diskusikan tentang melanjutkan ke jenjang tahap 2 dan 3-nya. Artinya memang betul-betul kita siapkan untuk jenjang-jenjang berikutnya. Ya. Karena untuk hafalan Quran sendiri nggak mungkin cukup 6 bulan. Nggak cukup 6 bulan. Pasti harus bertahap beberapa bulan berikutnya. Ya, kecuali yang memang sudah punya hafalan, sudah membawa hafalan, kemudian fasohat tulisan diperbaiki tidak begitu banyak, mungkin bisa lebih cepat. Tapi kita lihat kondisi nanti ke depan seperti apa. Kemudian, peserta beasiswa mukim siap tinggal di Mahad selama proses Akademi Guru Al-Quran. Kemudian sama, siap untuk dijadikan tim mentor dan staf Guru Al-Quran, siap bertalaki Al-Quran, menghafalnya sampai selesai minimal 1 qiraat, 1 riwayat, dan minimal 1 jalur. Oke. Nah, ini yang membedakan antara mukim dan non-mukim. Mukim ditekankan untuk menghafal. Ditekankan untuk hasilnya adalah hafidh. Selesai, 30 juz. Untuk yang non-mukim, kita lihat potensinya. Apakah ditahfidz bagus, atau nanti sementara ditahsin dulu. Atau di Al-Quran tilawah dulu saja. Itu perbedaan antara mukim dan non-mukim. Bagi rekan-rekan yang punya hafalan, harus tertantang dengan ini. Yang sudah selesai, silakan tertantang dengan challenge ini untuk mau masuk ke program mukim. Kemudian siap menghafal mutun tajwidiyah dan mendapatkan sanad riwayah dari setiap kitab-kitab tajwidnya. Kemudian mendapatkan ijazah dirayah, ijazah mengajar gitu. Itu gambarannya ya. Dari Ustaz Laili pada setiap kitab yang dipelajari. 9, menandatangani dan mematuhi seluruh akad pembelajaran dan akad kontrak guru setelah mengikuti program beasiswa. Secara umum gambarannya sama dengan yang non-mukim. Oke, begitupun capaian program beasiswa juga sama. Ya, tidak jauh berbeda, hanya ada tambahannya untuk yang mukim di poin 8 dan 9. Nah, ini agak typo ya. 8 dan 9. Harusnya 89 bukan 88. Hafalan Al-Quran bersanad dan mengikuti seluruh rangkaian program pembelajaran studi Islam seperti diantaranya Tibyan, Sulamut Taufik, Bahasa Arab, Tadabbur Al-Quran, dan ekstrakurikuler. Itu tambahan untuk yang mukim. Begitu. Semoga dapat dipahami. Sambil melanjutkan ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir nanti insya Allah. Nah ini untuk jadwalnya lebih padat untuk yang mukim. Saya rasa kalau mukim tidak ada hambatan karena mukim ya sehari-hari ada di Mahad. Nanti jadwal ini akan saya bagikan di grup. Dan silakan dibaca oleh masing-masing rekan-rekan. Secara umum dari pagi sampai siang sama dengan yang lain, dengan yang mukim, hanya nanti ada siang sampai malam ada program tambahan yang memang khusus dan spesial untuk
yang mengikuti program MUKIM. Begitu ya. Tadi benefit sudah kita sampaikan. Benefit pertama, benefit kedua juga sudah kita sampaikan. Nah, yang terakhir ini karir atau apa bahasanya kita plotting gitu ya. Untuk lulusan Akademi Guru Al-Quran Mukri. Yang pertama, ini rekan-rekan sekalian yang telah melewati program Akademi Guru Al-Quran yang pertama ini, tahap pertama ini, kita akan punya 6 saluran. Nanti kita akan lihat potensinya di mana dan kemampuan pesertanya di mana. Setidaknya ada 6 pilihan ini yang akan dipilih oleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama, tim staf guru Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Ini yang paling tinggi. Ya, ini yang paling tinggi. Sebentar. Oke. Ini yang paling intens, yakni tim staf guru Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Ini artinya langsung bersentuhan langsung dengan Ustaz Laili, artinya menjadi tangan kanan dari Ustaz Laili Al-Fadli nanti di Ma'had. Tim staf guru Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Yang kedua, tim mentor sertifikasi metode mukri. Tadi saya sampaikan ya, jadi metode mukri nanti akan menjadi bagian khusus sendiri, karena nanti ini akan berhubungan dengan lembaga-lembaga lain. Jadi lembaga-lembaga lain yang ingin menggunakan kurikulum metode mukri sebagai kurikulum pendidikan Al-Qur'annya di lembaga sekolah atau lembaga swadaya dan sebagainya, maka ada tim mentor sertifikasi khusus. Begitu. Kemudian tim guru mukri lil atfal, program pendidikan Al-Qur'an setara sekolah dasar dan prasekolah. Ini nanti insya Allah di bulan Juli kita akan launching program mukri lil atfal. Jadi untuk anak-anak. Jadi programnya ada 2. Program yang setara dengan sekolah dasar dan prasekolah usia 5 atau 6 tahun. Nanti beberapa tim guru akan diarahkan ke tim guru Mukri Atfal. Keempat, tim mentor kelas talaki Al-Quran bersanad Mukri. Nah ini juga termasuk yang tinggi ya. Jadi di poin kelas ini biasanya kita buka kelas-kelas talaki Al-Quran untuk umum, untuk guru-guru Quran, untuk pegiat tajwid dan qiraat dan sebagainya. Nah, tim mentor kelas talaki ini akan dibutuhkan sebagai guru-guru mentor yang akan mengajarkan sebagai tangan kanan Ustaz Laili untuk mengajarkan peserta-peserta atau menyimak bacaan-bacaan peserta yang ikut kelas talaki bersanad. Nah gitu. Kemudian yang kelima, tim mentor hafalan mutun tajwidiyah. Nanti kita ada program secara khusus untuk hafalan matan bagi peserta-peserta talaki atau peserta daurah. Kan daurah itu setiap tahun akan terus ada. Peserta-peserta yang ikut daurah pastinya mereka akan menghafal matan. Dan tim mentor khusus untuk hafal matan kita bentuk. Begitu. Dan yang terakhir, bagi peserta sekalian yang punya keahlian di office, entah itu di sekretaris, entah itu di media, nanti kita akan juga bisa memberikan peluang kepada rekan-rekan sekalian masuk tim office Ulumul Quran Indonesia. Jadi ada 6 poin saluran karir yang akan bisa dijangkau oleh rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti Akademi Guru Al-Quran. Saya rasa sudah paham deh, insya Allah ya. Gambaran demikian. Apa yang akan kita kerjakan di Mukri, di Ulumul Quran Indonesia, di beberapa waktu ke depan. Oke, masuk di slide terakhir nih, perhatikan terakhir nih, saya sampaikan sebelum kita tutup. Alur pendaftaran dan kelas perdana dimulai. Ini penting. Perhatikan tanggal dan waktunya, supaya tidak keliru, supaya tidak salah. Registrasi formulir online yang kemarin itu adalah registrasi formulir untuk kepesertaan saja, untuk masuk saja sebagai kepesertaan. Nanti setelah ini, besok kita akan kirim lampiran file yang perlu diisi oleh rekan-rekan sekalian, lebih lengkap isinya, untuk menjelaskan pribadi dari setiap masing-masing peserta. Nanti lewat Google Form seperti biasa, supaya tidak rumit. Nanti diisi sampai kapan? Sampai tanggal maksimal ya, maksimal tanggal 4 Mei. Mohon maaf itu ada kekeliruan. Maksimal tanggal 4 Mei. Registrasi formulir online maksimal tanggal 4 Mei. Maaf. 4 Mei. Karena nanti tanggal 5 kita akan umumkan nama-nama peserta yang masuk dalam tahap berikutnya. 5 Mei 2024. Peserta-peserta yang akan mengikuti babak berikutnya yaitu tahap interview calon peserta Akademi Guru Al-Quran. Nah, di sini di poin ketiga kami tambahkan ya,
bahwa interview calon peserta akan dilaksanakan 2 hari, offline dan online. Untuk peserta yang terjangkau, tidak di luar kota, tidak di luar Jawa maksudnya, maka akan dilaksanakan secara offline. Dengan pertimbangan tertentu, jika memang ada uzur yang syar'i, maka silakan sampaikan ke panitia untuk bagaimana mengikuti tes interviewnya. Apakah nanti bisa offline di hari berikutnya, atau jika tidak memungkinkan harus tetap online. Ya, tapi kita harapkan untuk peserta yang terjangkau offline datang ke ma'had. Begitu. Kemudian pengumuman peserta lulus akademi Quran ya, Mukri tanggal 7 atau 8. Jadi tanggal 7-8 kita akan umumkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa. Dan mulai program perdana Akademi Guru Al-Quran tanggal 13 Mei 2024. Ini yang perlu dicatat. Program akan langsung berjalan di tanggal 13 Mei 2024. Maka dari sekarang silakan rekan-rekan sekalian yang masih terikat dengan lembaga dan sebagainya, yang masih harus diskusi dan komunikasi dengan yang lain, keluarga, istri, atau kepada suami, kepada anak-anak, silakan didiskusikan ya sampai kira-kira sampai sebelum interview itu dilaksanakan, supaya kemudian Allah mudahkan perjalanannya dan semoga tidak ada beban berat yang menggantung di pundak masing-masing daripada calon peserta. Begitu untuk gambaran pengarahan beasiswa Guru Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan jelas. Kalau tidak jelas boleh silakan di chat di grup ya. Saya harapkan teman-teman bisa aktif ya. Ya, saudara silakan aktif untuk bertanya, nanti saya akan jawab apa-apa saja yang perlu dijawab gitu ya. Begitu. Oke. Tadi ada pertanyaan menarik di akhir tadi. Untuk makan gimana? Untuk makan ini sebetulnya kita tidak sediakan. Ya, ini pertimbangan dari Ma'had kemarin, kita tidak menyediakan makan. Namun kita pertimbangkan dengan matang kemarin, akhirnya demi kemandirian peserta, supaya peserta kemudian juga bisa mandiri dan juga ada usaha ya untuk hidup lebih survive gitu ya. Karena supaya pembelajaran akan lebih nikmat dengan survive-nya, maka kita tetap sediakan alat masak dan mungkin beberapa peralatan kebutuhan masak. Walaupun nanti mungkin kita tidak menyediakan lauk pauknya. Ya. Silakan nanti peserta boleh mengeluarkan modal untuk mencari lauk pauknya. Tapi kita akan upayakan. Biasanya ada para muhsinin yang memang ikut mensupport dalam program-program kami. Ini belum kami diskusikan lagi dengan para muhsinin, walaupun ada beberapa muhsinin yang sudah menyampaikan untuk mau ikut terlibat ya untuk menyediakan makan, istilahnya mungkin untuk lauk pauk para peserta dan juga mungkin berasnya, maka sedang kita upayakan. Tapi ini poinnya adalah Ma'had sendiri tidak menyediakan, tapi kita tetap mengusahakan untuk setidaknya makan sehari-hari bisa dipenuhi untuk yang mukim. Untuk yang non mukim gimana? Untuk non mukim programnya saja gitu. Gambaran demikian. Dan yang paling penting di akhir saya sampaikan bahwa ini harus dipikirkan dengan matang oleh asatidzah wal ustadzat sekalian, karena program beasiswa ini disupport oleh umat. Jadi para muhsinin yang dulu penikmat konten-konten, penikmat daurah-daurah online tajwid, mereka ikut turut serta membiayai rekan-rekan sekalian untuk pembelajaran selama 6 bulan. Kemarin kita buka dengan estimasi pendanaan yang tidak begitu besar, karena memang kita fokus hanya untuk membiayai pendidikan dan para guru atau para mentor yang akan melatih, yang akan memberikan materi kepada rekan-rekan sekalian, jadi tidak begitu besar selama 6 bulan untuk 16 orang, mukim 6 orang, non-mukim 10 orang. Walaupun bisa kita lebihkan. Nanti kita lihat potensi seperti apa, jika memang potensi dilebihkan, kita akan lebihkan peserta yang kita terima. Begitu. Jadi untuk makan, gambaran demikian, kami tidak menyanyikan banyak hal ya, tapi kami mengupayakan. Semoga rekan-rekan sekalian, dan memang ada muhsinin yang memang akan siap menyokong dakwah. Ini adalah bagian daripada kerja dakwah kita. Jadi ada memang yang menyiapkan kadernya, kemudian
ada mitra dakwah kita yang memang menyongsong atau bukan menyongsong, mengosong ya, menyokong untuk operasionalnya. Semoga dengan ini bisa mendapatkan manfaat bersama dan jadi amal jariah untuk kita semua. Baik, sudah jam berapa? Wah, sudah jam 10 lebih. Sudah setengah 10, Evan, jam setengah 10, 19 untuk waktu Indonesia Barat. Saya rasa itu ya untuk yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga jelas. Kalau kurang jelas, saya mohon silakan aktif bertanya di grup supaya yang lain juga bisa menyimak ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya akan bagikan PDF ini di grup yang ada hari ini nanti, insya Allah ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanyakan nggak, Ustaz? Coba, silakan. Siapa tahu ada yang mewakili pertanyaan, dipersilakan. Sudah cukup ya? Saya rasa sudah paham semuanya. Insya Allah silakan dimatangkan kembali, diluruskan niatnya, dimantapkan jiwanya, dikukuhkan mentalnya, dan pastikan didiskusikan dengan keluarga, sanak saudara, rekan, lembaga, dan sebagainya yang berhubungan dengan asatidz dan sekalian ustadzat, dan pastikan minta petunjuk Allah untuk dapat memudahkan dan mengikuti program ini dengan baik. Kesempatan ini bisa jadi tidak datang 2 kali, tapi jika kesempatan ini datang hanya 1 kali, maka pastikan itu adalah Anda yang menerimanya. Ya, pastikan adalah Anda yang mengambil beasiswa itu. Gitu ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Karena sudah tidak ada yang tanyakan, saya rasa cukup. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Kita ketemu lagi nanti di tes interview insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Syukran ya Ustaz. Afwan, Ustaz Muhammad Agus Irman. Barakallahu fikum. Barakallahu. Insyaallah ya. Sukses selalu dan semoga Allah kemudian memudahkan jalan antum wa antum sekalian. Akhirul kalam, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan barakallahu fikum. Silakan. Boleh live satu-satu, dipersilakan monggo.